Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, akhirnya terjawab pertanyaan-pertanyaan dari para barisan pembenci, khususnya anak-anak banteng kaum 16% yang selama ini mempertanyakan kenapa baru hari ini Hasto ditersangkakan dan bahkan ditahan oleh KPK, padahal kasusnya ini sudah berlangsung sejak tahun 2020. Akhirnya terbongkar. Kenapa misalnya Hasto Kristianto di tahun 2020 tidak ditetapkan sebagai tersangka? Itu ternyata karena yang mengendorse Firly Bahuri menjadi ketua KPK waktu itu adalah PDIP. Dan bahkan hari ini terungkap dan sangat jelas, ex penyidik KPK yang dulunya sibuk mengejar pelaku korupsi, ternyata kali ini dia justru malah membela pelaku korupsi, khususnya membela Hasto Kristianto. Nah, tak perlu berpanjang lebar, bagaimana Bang Ade Armando mengungkap fakta tersebut? Kita simak videonya berikut ini. Kaget ya Pak ya? Dulu pemberantas koruptor, sekarang pembela koruptor. Menurutku ya guys, mau dari kalangan manapun dan mau seberapa banyak pengacara yang akan menjadi kuasa hukumnya Hasto, itu akan jadi percuma apabila tidak pernah membantah apa yang dituduhkan KPK. Hasto ini kan dituduh terlibat di dalam kasus Harun Masiku, baik penyuapannya maupun pelariannya. Coba kalian ingat-ingat, dari kasus ini mencuat, apakah tim kuasa hukumnya Hasto, pihaknya Hasto itu pernah membantah bahwa Hasto ini tidak terlibat loh, buktinya ini gitu. Mereka nggak pernah membantah berdasarkan bukti yang mereka punya. Yang ada, mereka ini hanya berfokus kepada drama. Akhirnya semua fitnah Hasto ya, kepada Jokowi terbongkar. Mengancam dengan video dan dokumen yang di Rusia penting itulah untuk disimak sahabat-sahabat sekalian. Ini ya, itu ya nol besar, omong kosong gitu, ya kan? Ini masukan nih buat tim kuasa hukumnya Pak Hasto. Coba Pak, coba dibantah ya apa yang dituduhkan KPK. Misalnya nih ada peristiwa bahwasannya Hasto ini memerintahkan Harun Masiku merendam HP-nya. Nah, itu coba dibantah bahwasanya Pak Hasto ini tidak pernah memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP. Buktinya ini. Begitu. Nah, dibantah tuh ya. Poinnya kan ngebantah apa yang dituduhkan KPK, bukan berdrama, ya kan? Ya paling banter, mereka itu mengatakan bahwasannya kasus Harun Masiku ini kan udah lama, sudah pernah disidangkan, ya kan? Kenapa sekarang seolah-olah dibuka kembali gitu? Ya gimana Pak, ya gimana? Kan emang sebenarnya dari dulu Pak Hasto ini sudah direkomendasikan untuk dijadikan tersangka oleh Bapak Novel Baswedan. Tapi ada apa ya dengan Firly Bahuri kala itu? Kenapa tidak menjadikan Pak Hasto ini sebagai tersangka? Pertanyaan besar tuh. Kenapa, ya kan? Kan nggak mungkin tuh komen minta Firly Bahuri untuk tidak menetapkan Hasto menjadi tersangka. Nggak mungkin komen. Kita tahu kan, Firly Bahuri dekat dengan siapa? Pokoknya coba dibantah deh Pak ya itu, bahwasanya Bapak Hasto itu tidak terlibat. Buktinya ini, begitu Pak, ya kan? Mantan jubir KPK jadi pembelanya Pak Hasto. Lah ini menurut saya malah tambah aneh gitu loh. Kenapa kok saya bilang aneh? Begini, kita tahu ini partai 10 tahun di lingkaran kekuasaan ya, di eranya Pak Jokowi. Dan kita tahu nih, sekarang di era Prabowo banyak banget kasus besar yang diungkap. Nah, kenapa kok kemarin enggak? Nah, kan gitu jadi pertanyaannya ya. Ini mantan jubir malah membela Pak Hasto, jadi tambah tanda tanya kita. Ya, kenapa kok di era Prabowo hari ini banyak sekali kasus-kasus besar yang diungkap, bukan hanya ratusan miliar, tapi udah triliunan, kuadriliun lagi, ya. Nah ini jadi tambah aneh loh. Dia masuk ke lingkaran itu, masyarakat pasti banyak bertanya-tanya. aduh, bukannya nambah apa ya, power, justru menunjukkan di mana keberpihakan KPK pada waktu itu loh. Hasto itu adalah seorang yang bermain peran terus-menerus. Tonil dia. Tonil dia itu. Iya. Dan tapi paling tidak di mata pendukungnya, dia itu memang berhasil membangun sebuah image tentang siapa Hasto sesungguhnya di mata mereka. Dan berhasil dalam hal ini. Yang nggak berhasil adalah terhadap kita. Kita ngelihat dia begitu, kita ketawa gitu ya, dan bilang, cengeng lo gitu ya, ngapain lu nangis-nangis. Tapi kembali ke pertanyaan Anda supaya jangan lari kemana-mana. Berarti itu menurut Bang Ade sebagai pakar komunikasi, nangisnya jelek apa bagus? Jelek.
Jelek karena ketahuan. Karena ya? ketahuan. Atau begini Bung Ade, Gimana? kita ini kan judulnya intervensi hukum dan politik. Iya. Tapi kalau kita bicarain Hasto, besar sekali dia. Iya. Emang siapa dia? Iya. Kita bahas disertasinya tadi, Pak. Iya. Bung Karno. Tapi nggak apa-apa Pak, itu buat kasus Beli, karena Beli case-nya kan itu kan. Karena sekarang Nah, ini yang belum menjadi selesai sorotan, ngomongnya. Iya, iya. belum. Ya, lanjut. Maksudnya biar kita fokus aja di pemerintahan Prabowo yang sudah berjalan 150 hari ini. Iya. Apa yang diintervensi masalah hukumnya, apa yang diintervensi masalah Iya. politik. Saya mau ke sana, cuman karena terlalu banyak sampingan ini, Iya. jadi Iya. agak Karena terganggu. hubungan Bang Ade sama Pak Hasto ini agak paten berarti, Pak. 201 miliar ini, Pak. Sejarahnya dalam. Iya, persis seperti yang 201 miliar. Iya. Sebagian orang bilang bahwa itu adalah sebuah show juga, sebuah pertunjukan juga yang ternyata malah menguntungkan saya jadinya ya. Tapi kembali ke tadi. Saya sebetulnya poin saya ingin mengatakan bahwa jangan percaya apa yang dikatakan Hasto. Ya. Jangan percaya dikatakan bahwa ini ada intervensi terhadap keputusan-keputusan hukum yang ada. Karena buat saya yang terpenting adalah, jadi pertama adalah itu dia hendak membangun image tertentu bahwa we are not supposed to believe dengan proses hukum yang sedang terjadi. Celakanya KPK yang sekarang sedang mengejar dia justru menunjukkan sebuah, wah ini bos, ini kan terlibat dulu kan? Anda ikut penyidikan? Enggak. Kan? Oh enggak, zamannya itu ya. Oke, tapi ada di KPK. Ada. di KPK. Nanti akan bersaksi beliau. Ya, ya. Ya, menunjukkan. Saya melihat bahwa KPK yang sekarang itu adalah KPK yang sedang all out. Ini sudah terlalu lama kami ini dihambat oleh Hasto. Iya. Betul. Sebelumnya masa kegelapan. Sebelum Zaman Firly itu masa kegelapan, dark age bagi saya. Weh, Ini ini kita harus dengarkan nih Bang, ya kan? di zaman Firly itu dark age, masa kegelapan, Kalau kata Bang Sulfa, Firly itu yang milih ya PDI katanya. dan itu pun PDI. Dan kita harus ingat undang-undang KPK yang mempersulit Anda itu Iya. adalah bukan kelakuannya Jokowi. Kan sekarang baru terungkap tuh ya. Kalau yang ini belum tentu setuju itu. Yang itu belum tentu setuju. Ada dissenting opinion. Tapi sebelum-sebelumnya agak setuju, Pak. Iya, ya tadi. Tapi kembali saya tidak boleh gentar oleh Iya, iya. omongan dari kanan saya. Tapi saya harap Bang Ade merajut persahabatan dulu. Dengan siapa? Mestinya sama gitu. Enemy of my enemy. Bro, kalau orang-orang yang percaya pada demokrasi, nggak ada masalah kita beda pendapat. Ya, betul. Nggak akan musuhan kita. Ini kan bukan prinsip, Bang, strategi. Iya, strategi. Rangkul dulu gigit, habis itu ilmu monyet, Bang. Rangkul gigit. That's not me. Iya. Saya nggak bisa tuh, Pak. Nggak, ini Rangkul dulu baru gigit. ini Enggak. ide. Kalau mau gigit aja dari Iya, awal. betul. Ide saran. Belum Saran. boleh dilakukan, boleh Iya, juga diabaikan. boleh ditampung, Bang. Nggak ada ditampung. cerita, tidak akan saya lakukan. Teman. Jadi KPK sekarang itu tidak mungkin Intervensi. diintervensi lagi. Oh bukan tidak mungkin. Saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan KPK sekarang ini itu hampir pasti adalah sesuatu yang memang murni datang dari upaya KPK untuk Upaya membongkar hukum ya. upaya hukum kejahatan Hasto. Setelah 5 tahun dalam masa Bayangkan bro, 5 tahun. Kalau saya jadi KPK tuh ngelihat orang yang sebetulnya seharusnya saya tangkap, ya itu warawiri terus ngeledek KPK, oplosan lah dia Iya, bilang. oplosan. Sekarang itu kan kemarin dikatakan oleh Roni ya, Febri. oleh Febri, your friend. bayangkan. Makanya langsung saya rilis ke media. Iya, detik.com ya kan semuanya. gimana Bang? Iya, kontak juga Nanti nanti aja. dulu. Tahu. Calon jaksa agung. Bukan, Pak. Febri Jubir bukan. KPK dulu. Oh, si Febri. Sekarang Lawyernya Hasto, Ya, Pak. Lawyernya Hasto. mantan KPK itu ya bahkan oplosan, jadi betul-betul konfrontatif. Jadi memang main gigit-gigitan. Ini udah narasinya udah PDI versus KPK nih sekarang. Betul. Dan buat apa Pak? Buat apa? Anda menantang KPK sekarang pada saat sebenarnya KPK sudah melengkapi semua dokumen ya. Sampai sedetil-detil seperti bahwa pada tahun 2019 gitu ya. Jadi cerita-cerita tentang yang selama ini kita cuma sering dengar dari kabarnya, konon gitu ya.
bahwa Jokowi meminta agar siapa Harun Masiku membenamkan handphonenya, kita nggak ada. Ya kan nggak ada. Nggak ada apa? Ya nggak ada Jokowinya di situ. Iya, nggak ada Jokowinya kan? Betul. Itu poin saya adalah sekarang semua diumbar gitu. Iya. Oh, jadi opini publik yang coba Saya rasa nggak. KPK nggak gitu mainnya. Saya Bukan rasa. maksudku dari pihak Hasto, iya. opini publik sebagai orang yang Nggak terzolimi, persis. sebagai orang yang menjadi tahanan politik. Persis. Berarti agak mirip dulu ketika kasus Ahok, di mana opini publik yang rasanya sudah punya vonis, dengan harapan majelis hakim di dalam persidangan itu bisa gentar dengan opini publik besar yang sudah punya vonis duluan sebelum fakta-fakta persidangan di Bodohnya dengan gitu. PDIP, ya kalau dulu kan ketika zaman misalnya kita bandingkan dengan kasus Itu strategi Ahok kan waktu ya, itu kan yang dialami dialami Ahok. waktu itu kan seperti memang tidak ada yang berani satupun untuk membela Ahok. Kecuali Anda. Ya ada Bang Zulfan saya, bela. ada Bang Zulfan kali, ada Rocky bela. beberapa orang. Rocky bela. Ya tapi kan Rocky nggak pernah jadi faktor menurut saya. Wush. Nggak ada Rocky ngomong. Ini mumpung nggak ada Rocky. Emang enak kalau nggak ada Rocky, orang nggak ada. Enggak, tapi dari MUI nggak ada satupun. Dari UIN aja nggak ada. Oh ada, Syafi'i Marif. Iya, Syafi'i Marif bela, Ibu Musda bela. Ya udahlah, Iya. detail banget lu. Iya, dia nanya tadi sebut Lanjut, satu-satu. lanjut Bang. Lagi seneng gua ini. Lanjut. Jadi mengalami serangan kanan kiri. Enggak, bukan serangan, ini pembelaan. Tapi Anda lihat metode opini publik itu yang coba Oke, kembali ke sana. untuk hegemoni ruang ruang publik ini publik. kan. Ruang publik. Persidangan. Kembali ke itu. Makanya Anda kan bilang apa? Propaganda. Saya setuju dengan istilah propaganda. Karena memang propaganda adalah sebuah cara untuk mempengaruhi opini publik. Hegemoni ruang publik. Agar menerima apa yang ingin saya katakan, walaupun saya tahu persis apa yang saya katakan ini misalnya bohong. Nah, saya merasa betul-betul timnya PDIP itu sekarang setelah merasa bahwa kelihatannya nggak mungkin dicegah. Ya, kalau semua berjalan dengan fair, pasti kena. Stop. Pasti kena. Mengingat KPK itu sedemikian kuat bukti-buktinya sekarang ini. Ya, sekarang ini. Dan kenanya itu mestinya dari 2019. Persis. 2020 Bang. 2020. Awal. Ini agak dalam nih soal itu, Wiswan. Jadi memang sangat aneh sebenarnya ketika misalnya di tahun 2020 Hasto Kristianto ditetapkan tersangka. Bagaimana mungkin dia ditetapkan tersangka? Yang mengendorse Ketua KPK Firly Bahuri itu kan PDI Perjuangan, dan juga ada beberapa ex penyidik KPK yang selama ini loyal waktu itu tetapi dipecat oleh Firly Bahuri. Ada sekitar 75 orang penyidik KPK yang kemudian dipecat oleh Firly Bahuri. Dan hari ini sudah nampak terang benderang. Buktinya ex penyidik KPK yang selama ini sibuk berburu pelaku korupsi, ternyata hari ini dia membela Hasto Kristianto yang notabene jelas-jelas ditetapkan tersangka dan bahkan sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Jadi drama yang kemudian dimainkan oleh Partai Banteng selama ini itu akhirnya terkuak ke publik bahwa ternyata ada kong kali kong antara PDIP dan KPK di masa lalu. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.